Yang satu masih 3 tahun, yang satu berapa bulan gitu. Mohon maaf, saya nggak kuat kalau saya cerita ini gitu. Akhirnya saya coba mengikuti gitu ya jejak rekan saya. Dan saya ditanyakan, namun kuncen tersebut nanti kamu datang lagi ke sini. Saya ditanyain hari, nama gitu ya, orang tua gitu. Maaf, lalu saya nggak kuat nih kalau cerita kayak gini. Untuk menafkahkan anak istri saya susah banget, susah Mang E. Untuk memberikan anak saya susu bubuk aja yang umur baru berapa bulan, saya nggak sanggup. Nangis ke saya. Anak saya nggak ada satu, Sur. Yang kecil dia punya anak tua. Maksudnya meninggal, Sur. Diminta tumbang. Kok bisa gitu, saya bilang. Ya karena perjanjian waktu kita di sana, Sur. Emang kaya, Sur, setelah itu, Sur. Dia menceritakan keluh resah tentang anak yang tinggal satu-satunya, sakit-sakitan, muntah darah, badan kecil, namanya berobat, udah boleh katakan puluhan juta, dan istrinya pun habis badan, seperti kayak apa ya, tengkorak hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat MM, Sobat Malam Mencekam. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Mang Ei dan tim kembali menjumpai Anda di sela-sela waktu istirahat Anda malam ini ya. Jadi sebelum tidur, dengarkan dulu kisah nyata dari Malam Mencekam. Di depan kita ada bapak-bapak nih, namanya Kang Surya. Nah, Kang Surya adalah seorang pengusaha pada tahun 2000 dan mengalami keterpurukan di tahun 2006 ya. Yeah. Jadi usahanya itu bangkrut lah istilahnya, rusak semuanya. Betul. Akhirnya memutuskan untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar, diantaranya ingin melakukan pesugihan. Betul. Bagaimana kisahnya? Ini tentunya menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa kisah yang akan dikisahkan oleh Kang Surya ini jangan ditiru. Begitu mungkin ya. Betul. Baik, kita kenalan dulu ke Kang Surya. Kang Surya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang Ei. Boleh nanya nih, usianya berapa nih sekarang? Sekarang saya masuk ke 40, hampir 50. Hampir 50. Hampir 50. Profesinya apa nih? Saya kebetulan sekarang boleh katakan wira swasta ya. Wira swasta ya. Di Cirebon ya? Di Cirebon. Baik, kita akan dengarkan kisah dari Kang Surya, tapi seperti biasa kita akan berikan oleh-oleh dulu. Nah, oleh-olehnya ini Kang Surya nanti dipakai ya. Terima kasih. Dari Malam Mencekam. Dan untuk sobat yang ingin memiliki kaos ini, silahkan baca deskripsi, cari infonya, hubungi admin. Nanti ada nomor yang bisa dihubungi. Sampai hari ini dukungan Anda sangat berarti untuk kita semua. Semoga semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya kita dengarkan kisah dari Kang Surya yang mengalami keterpurukan dan bangkit kembali. Silakan Kang Surya. Saya hanya ingin menjelaskan suatu cerita, kalau kata orang Cirebon mah sesadu. Saya tuh
pernah mengalami suatu kehidupan yang sangat terpuruk sekali. Pada waktu itu saya tahun 2006, itu sangat-sangat buat pribadi saya terutama, terus keluarga saya, anak istri saya. Kebetulan waktu itu saya di tahun 2006 itu punya anak 2. Dan saya punya seorang istri 1, saya usaha dulu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dan menjelang ke 2006, saya boleh katakan wira swasta yang notabene supplier freelance bebas. Artinya freelance itu penjualan yang bukan dinaungi oleh perusahaan, namun mandiri, wira swasta sendiri gitu. Ke pasar-pasar saya ngisi. Itu banyak produk yang mungkin nggak bisa saya sebutin ya, namun yang produk tersebut umum di masyarakat di pasar tradisional. Pada suatu cerita, saya di tahun 2000 sampai 2004 itu saya sangat-sangat usaha itu sangat dimudahkan oleh Tuhan. Oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan sampai dengan tahun 2005. Namun ketika tahun 2005 saya ketemu dengan teman lama saya. Teman sekolah saya, namanya Dedi. Samaran ya? Ya, saya katakan samaran saja ya, karena saya nggak enak kalau saya sebut yang aslinya Mang E. Dedi tersebut adalah teman sekolah sebangku, senasib sepetanggungan lah boleh katakan waktu sekolah gitu ya. Dia bekerja di Tangerang dan pulang dia asli orang Cirebon. Singkat cerita, dia mungkin cerita sukses di sana. Dan yang sangat saya terkesan, teman baik saya yang sudah lama dari sekolah SLTA itu, dia memberikan uang kepada anak saya yang kebetulan saya punya anak 1 waktu itu. Dalam proses tersebut, saya ngerasa iba dengan teman saya. Artinya kok sebegitu baiknya teman saya lama memberikan suatu ya uang nggak seberapa pada tahun itu lumayan juga ya 50.000 gitu tuh buat anak saya itu sangat berharga. Dan saya juga sebetulnya nggak kurang kalau untuk ekonomi pada itu saya ya boleh katakan mapan lah. Singkat cerita, teman saya sesadu bahwa ingin merental kendaraan 2 unit, ada LGX dan ada Xenia waktu itu, diatasnamakan untuk perusahaannya dia dan dijanjikannya istilahnya kontrak per bulan. Namun yang saya sangat disayangkan itu nama saya untuk menyewakan mobil rental tersebut dipakai namanya. Dipakai nama saya. Singkat cerita, saya di situ menggunakan nama saya dan 2 unit tersebut hilang, Mang. Hilang boleh katakan dijual gitu tuh, dengan rekan saya ataupun dengan timnya rekan saya itu. Satu ada di Jawa Tengah, yang satu ada di daerah perbatasan antara Kerawang dengan Cikampek itu. Dan kebetulan ada di rest area. Itu unit benar-benar dihilangkan dan saya ketepekan itu waktu itu kesulitan gitu. Kesulitan yang boleh katakan saya harus mengganti uang tersebut. Dan saya berusaha, alhamdulillah kendaraan tersebut singkat cerita dapat diraih kembali ataupun kembali gitu. Dengan susah payah dan finansial juga nggak sedikit gitu, banyak ya. Usaha saya itu mulai goncang karena pengeluaran yang sangat besar untuk mencari unit dan boleh katakan teman saya juga bukan mobil saja, ada estalase, ada uang, ada segalanya lah. Estalase 9 unit buat belakang konter waktu itu zamannya HP.
Pada kemudian hari saya sudah tidak berjumpa dengan rekan saya. Dan akhirnya saya usaha itu menemui keterpurukan, kehancuran boleh katakan. Saya yang tadinya berhubungan dengan distributor di Cirebon, saya lepas. Karena dengan ketidaksanggupan saya untuk membelanja di distributor tersebut. Saya kebetulan waktu itu punya anak 2, sudah 2 di tahun 2006. 2003 1, 2005 beranjak ke 2006 itu 2. Saya ingat sekali anak saya yang kedua itu baru lahir, usaha saya hancur. Setelah itu istri di situ mulai ada goncangan ekonomi di dalam keluarga saya. Istri minta pulang. Dan kebetulan istri bukan orang Cirebon. Istri saya orang Indramayu. Suatu ketika saya mengikuti istri saya di Indramayu. Kurang lebih antara tahun 2007 ya, mau masuk 2007. Saya hijrah ke Indramayu. Suatu ketika saya mencari kehidupan untuk menafkahkan anak istri saya, susah banget. Susah, Mang E. Untuk memberikan anak saya susu bubuk aja yang umur baru berapa bulan, saya nggak sanggup. Sampai saya jadi kuli panggul di pasar, yang notabene ongkosnya waktu itu 15.000. Ya saya lakukan gitu. Buah-buahan waktu itu saya ya boleh katakan mengadu nasib lah di daerah Indramayu. Pada suatu cerita saya mulai bangkit, namun dagang juga, tapi dagang kecil, saya dagang wedangan. Ada kopi, ada teh tubruk, ada rokok hanya bungkus, sebungkus kadang 2 bungkus gitu, teh botol, Sprite, Fanta gitu. Dan uang itu pun saya tidak semudah dapat uang yang cuma-cuma. Saya dapat waktu itu minjam dengan yang boleh katakan bank keliling lah. Saya sangat terjerat waktu itu benar-benar untuk menafkahkan kehidupan untuk anak istri saya itu apa ya, benar-benar sangat pelit banget, pahit banget gitu. Suatu ketika saya ditemukan dengan orang mengajak ke saya untuk mencari kesugihan. Dan kesugihan itu orang tersebut mengajak saya beberapa kali. Sekali saya tolak, 2 kali saya tolak, 3 kali saya tolak. Namun suatu ketika yang keempat kali saya mulai, apa sih, sedikit pengen tahu, dan istilahnya dengan keadaan yang sangat terpuruk waktu itu, jadi seperti pikiran dan keimanan itu ditutup. Dan kebetulan teman saya sebut aja Joni ya. Joni itu mengajak saya ke Tegal, daerah Jawa Tengah. Di suatu perbukitan di sana, tempat pesugihan, saya diajak oleh Joni dengan istrinya. Dan Joni juga waktu itu punya usaha ayam, dan boleh katakan sudah mulai ada hasilnya semenjak teman saya Joni itu dengan istrinya ke daerah Jawa Tengah. Karena rasa penasarannya saya ikut. Di sana nggak jauh berbeda dengan cerita-cerita orang yang pernah mengalami. Mungkin saya juga pernah dengar si A, si B nanya kepada orang yang misalnya juru kunci ataupun apa gitu, ditanyakan nama, lahir. Teman saya sudah beberapa kali ke situ, sudah boleh katakan sudah 90% hari itu sudah 100%-nya hampir goal gitu. Dan saya keluh kesah sama orang pintar di sana. Saya katakan orang pintar aja dah, ataupun kuncen ya. Karena saya yang ada di benak saya, di pikiran saya, itu benar-benar gimana caranya saya bangkit ekonomi saya.
Saya benar-benar keimanan dan pikiran saya itu ketutup. Mang E. Ketutup benar-benar. Saya ngeliat anak-anak saya. Anak-anak saya masih kecil. Yang satu masih 3 tahun, yang satu berapa bulan gitu. Mohon maaf saya gak kuat kalau saya cerita ini gitu. Akhirnya saya coba mengikuti gitu ya jejak rekan saya. Dan saya ditanyakan, namun kuncen tersebut nanti kamu datang lagi ke sini. Saya ditanyain hari, nama gitu ya, orang tua gitu. Maaf, lalu saya nggak kuat nih kalau cerita kayak gini. Ya, nggak apa-apa. Akhirnya suatu ketika saya pulang dengan teman saya. Dan teman saya suruh datang kembali di ijazah lah boleh katakan ya. Setelah di ijazah, di seminggu kemudian kalau nggak salah kurang lebih seminggu ya. Datang lagi ke daerah Jawa Tengah tersebut. Saya diberikan perjanjian-perjanjian. Yang notabene perjanjian. Oh iya, makasih Kang, makasih. Ya salah satunya korban anak. Saya tergiur, masih tergiur. Lihat teman saya itu sukses gitu tuh. Itu tempat apa namanya? Di daerah Jawa Tengah, tempat pesugihan kalau nggak salah. Lihat teman saya membawa uang hasil dari antri di perbankan goib. Saya juga bingung. Artinya adakah perbankan goib itu? Dan teman saya mendapatkan uangnya di sana ada. Seperti antri aja, dia cerita ke saya, antri. 3 kali mau bertemu, saya berpikir di situ, Mang E, apakah saya dilanjutkan, apakah tidak? Saya di situ perang batin antara pikiran saya, hati saya, pikiran bersih saya lihat anak istri. Alhamdulillah, mungkin Allah masih rahayu sama saya, melindungi saya gitu. Pertemuan yang ketiga saya tidak hadir. Tidak hadir. Mungkin karena saya nggak kuat kalau pengorbanannya kepada anak istri saya. Suatu ketika teman saya lihat perekonomiannya sungguh-sungguh melejit. Yang tadinya biasa-biasa saja sampai kaya mendadak lah. Tapi emang di daerah tersebut, di daerah teman saya itu rata-rata katanya mencari pesugihan gitu. Di blognya tuh. Joni yang saya samarkan ya. Dengan istrinya saya nggak tak sebutin lah. Saya nggak enak privasi sekali gitu Kang E. Nah setelah itu saya lihat perkembangannya teman saya itu sangat-sangat melejit sampai punya mobil lebih dari 1. Karena saya dengan Joni sudah tidak satu pemikiran, artinya saya sudah melepaskan kehadiran saya yang ketiga ke daerah Jawa Tengah tersebut. Akhirnya saya lama nggak ketemu Joni. Saya ketemu lagi dengan orang, teman ngobrol saya juga, ya teman kenal ya, karena kan saya bukan orang asli dari Indramayu. Yang saya bingung kan kok orang pada ngajak ke saya dengan keadaan saya yang sangat terpuruk, itu mengajak cari pesugihan lagi. Tapi yang ini beda, tuyul. Yang dia cari tuyul. Awal saya nolak. Sekali 2 kali. Ketiga kali kalau yang ini akhirnya saya coba pengen tahu gitu. Di daerah Indramayu, Majalengka. Di situ saya juga ditemukan dengan orang kuncen lah boleh katakan, yang mempunyai menguasai tuyul. Saya sendiri bingung, saya nggak tahu tuyul kayak apa juga, nggak apa ya, ya nggak tahu lah, nggak tahu hal-hal yang goib seperti itu. Saya orangnya logika, saya orangnya nasional, pikiran saya tuh masih kuat gitu ya. Tuh, Sur,
kamu mau nggak kaya dengan diam, tidak usaha gitu. Maksudnya usaha apa? Saya bilang, apakah deposit? Waktu itu kan deposit ada gitu ya. Saya nggak punya uang. Investasi saya nggak punya uang, saya bilang. Saya terpuruk. Kamu pun terpuruk, saya bilang. Saya samarkan nama teman saya Didi aja ya. Saya tanya, Di, kalau main tuyul itu hukumnya apa? Nah, jangan lihat hukum. Kamu mau kaya apa tidak? Ke saya gitu. Karena dia lebih tua, nganggapnya ke saya itu seperti anak saya sendiri gitu. Tapi saya kalau manggil Kang Didi itu Didinya saja. Tapi Kang Didi kalau nganggap saya seperti anak gitu. Ya sudah, Di. Kalau memang pemikirannya kamu seperti itu, saya juga ekonominya lagi morat-marit nih. Emang kalau main tuyul itu seperti apa? Saya dapat informasi dari rekan saya nak yang sudah sukses punya tuyul di sana tuh bermacam tuyul nak. Harganya ada yang 2.000, ada yang 4.000. Maksudnya 2 juta? Iya, 2 juta. Ada yang 4 juta. Saya tanya, aduh uang 2 juta, 4 juta dari mana? Di saya sendiri orang lagi susah. Ya usahalah nak, entah minjem entah apa gitu. Masa kamu nggak bisa? Emang dia logatnya logat orang Padang gitu. Oke Di, kalau memang begitu, nanti saya usahain. Yang penting saya pengen tahu dulu sama orang yang punya tuyulnya, saya bilang. Singkat cerita saya diajak. Dan di situ ada orang. Bukan 1, ada 3. Saya dengan Didi itu nomor keempat pasiennya beliau yang orang pintar ataupun juru kuncian itu tersebut ya, yang punya tuyul. Giliran saya masuk sama, nggak beda dengan kejadian-kejadian yang kemarin, artinya ditanyakan nama, orang tua, lahir di hari apa. Kalau yang 2 juta kelasnya kecil lah boleh katakan, kalau yang 4 juta sedang, yang 8 juta dapat uangnya gede gitu, lumayan gitu. Dia kasih arahan-arahan gitu ke saya, diantaranya ada yang digendong, kalau yang 4 juta tuyulnya tinggal dibawa digendong seperti tangannya ke belakang, ada yang juga kalau yang kelasnya rada mahal ada yang dijingjing seperti bawa tas gitu. Ya kita layaknya bawa jingjingan, tapi kan nggak ada isinya gitu. Tapi kelihatan yang kita sih ada isinya. Dengan rasa penasaran itu saya coba lagi menanyakan kepada yang punya tuyul tersebut. Dan dia membuktikan dengan cara botol, lalu saya dibuka mata dohir saya mungkin ya, kelihatan itu kecil segini, antara 10 yang saya lihat tuh 10 cm lah kurang lebihnya ya, ada di dalam botol. Namun di situ saya mulai berpikir gitu, artinya aduh kalau saya yang 2.000 kayaknya saya lama nih, ya kan. Kalau yang 4.000 sedang. Tapi kalau yang 8.000, 8 juta itu kayaknya cepet nih. Karena dapatnya gede nanti hasilnya, kata yang punya tuyul. Di situ mulai saya berperang batin saya dengan akal nafsu saya lah. Dengan nafsu saya. Iya ya, uang kemana ya, saya harus dapetin yang 8 juta kalau bisa. Biar saya dapat memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Untuk beli susu Mang jangan gak percaya, saya gak bisa. Saya orang baru di daerah tersebut dan saya mau utang-utang juga nggak enak, karena saya sendiri penghasilannya nggak mencukupi untuk makan. Penjualan hari itu paling dapat 15.000, 25.000 paling tinggi. Itu kalau hari Minggu mungkin bisa sampai 30-50. Kalau saya lihat anak-anak saya emang ngelihat perut kayak orang busung lapar, uratnya kelihatan.
garis-garis biru gitu. Kadang saya di situ yang nggak kuat hati saya. Lihat istri saya, doanya, ibadahnya juga kuat, alhamdulillah gitu. Di situ saya mulai bertentangan gitu. Tapi karena saya posisinya di orang yang punya tuyul, akhirnya saya hanya menggali informasinya. Singkat cerita nanti saya udah ke situ lagi, Mang E. Ada persyaratan, kalau itu sih kontrak lah, ataupun jual belinya gitu ya. Temen saya waktu itu sudah bawa, yang kunjungan yang kedua udah bawa. Dia beli yang 4 juta. Seperti kejadian yang di Jawa Tengah, itu saya tidak datang yang keempat kalinya. Ajakan yang 1 kali, 2 kali, 3 kali saya ikut. Kalau yang di Jawa Tengah kan keempat kalinya ya. Kalau ini 3 kali, yang keempat kalinya justru saya nggak datang. Saya di situ ngalami gejolak batin dengan nafsu, dengan pikiran yang sungguh-sungguh nggak tenang, Mang E. Saya berdiri waktu itu di pinggiran seperti orang putus asa, di pinggiran jembatan. Saya nggak sebutkan jembatannya ya. Yang saya lihat hanya jembatan itu pipa warna kuning aja sebagai penyanggah pejalan kaki ataupun kendaraan. Seperti saya ada yang mau jongkokin ke kali, ke sungai gede itu, Mang E. Seperti juga ada yang narik gitu. Padahal saya lagi duduk, layaknya duduk lagi tuh. Seperti ada yang dorong ke sana, tapi ada yang narik gitu tuh terakhirnya. Di situ saya mulai lap. Kayak ada yang nolong gitu tuh. Sudah kamu pulang. Ada suara seperti itunya tuh ada. Udah kamu pulang. Tidur sana kamu. Singkat cerita saya pulang. Kebetulan jembatan itu nggak jauh dari rumah saya. Dari kos-kosan saya. Saya di daerah Indramayu kan tentunya kos ya. Lalu saya pulang. Saya nggak cerita sama istri. Saya langsung tidur. Keesokan harinya Didi bertemu dengan saya di pasar. Saya tanya, Di gimana Di? Kemarin jadi? Jadi Sur. Berapa kamu yang dibeli? Saya gitu. Yang 4.000. Persyaratannya udah. Semua yang kemarin iniin. Gimana dampaknya? Lumayan Sur. Dia katakan lumayan tuh, Mang E. Ya sehari mah nope mah, dapatlah nak. Sur, kenapa kamu nggak bisa berusaha untuk cari uang jumlah segitu? Bukan berarti seperti itu, saya bilang gitu. Saya nggak mampu untuk usaha saya yang jualan kecil-kecilan aja. Saya itu juga dapat utang dan untuk bayarnya juga saya susah, saya bilang. Saya amatin, emang Mang E, dia yang tadinya nggak punya motor Mang E. Punya motor, bukan 1, 2. Ternyata saya baru tahu dan dengar sendiri dari yang punya tuyul, itu suka nenen. Nenen istrinya teman saya, Didi tersebut. Dan kalau mau operasi, itu dia benar kata orang mitos gitu ya. Tangannya ke belakang, itu benar. Dan di jingjing itu benar. Dan yang bikin saya nggak paham ataupun saya ya sampai sekarang kuncinya itu tuyul itu kita kalau sudah dibawa di suatu titik berhenti yang ada cirinya, misalnya seperti tiang listrik ataupun pos ataupun toko, yang punya tuyul yang sudah pelakunya gitu tuh harus di situ, Mang. Jangan pindah. Jadi ngelepaskan tuyul, misalnya saya di pos ya, ataupun di tiang listrik lah. Ya saya harus berdiri di tiang listrik itu. Sampai tuyul itu kembali. Kata yang punya tuyul, guru kuncen tersebut. Dan untuk istri teman saya itu harus pakai, bukan harus pakai ya, artinya pakaian yang nggak perlu bersolek, pakai dasar aja, di rumah aja.
Dan kalau habis operasi, itu nenen ke istrinya teman saya. Singkat cerita, berapa bulan kemudian teman saya ketemu Didi. Apabila melepaskan tuyulnya di tiang listrik itu, lalu teman saya Didi pergi, entah itu beli rokok, entah itu buang hajat, lalu tuyul itu kembali dengan keadaan Didi tidak ada di tiang listrik, yang pas Didi melepaskan tuyulnya, itu tuyul itu main. Apalagi kalau ada mainan yang dia suka itu macamnya seperti kalau bahasa Cirebon mah yuyu, kepiting itu. Dia paling suka itu. Dan apabila tuyul itu di kolam ada yuyu ataupun ada mainan yang dia suka, lalu di halaman orang yang benar-benar istilahnya penuh pagar, yang repot Didi, teman saya. Harus nunggu sampai tuyul itu lelah mainnya, jenuh mainnya, baru dia balik lagi. Setelah saya sudah tidak berjumpa dengan dua teman tersebut, artinya menceritakan dan saya melihat istilahnya teman saya Didi itu ekonominya bisa beli motor, dan lewat hampir 1 tahun saya nggak ketemu dua teman saya itu, Joni dan Didi. Saya alhamdulillah saya disuruh bekerja oleh teman saya yang lama dulu suka ngisi barang ke saya, artinya barang dagangan saya waktu saya usaha wira swasta ngirimin produk-produk di pasar gitu. Dia melihat saya, "Sur, hey," saya masih ingat namanya Dana. "Dan, kamu di mana sekarang?" "Saya kerja." "Kamu lagi ngapain, Sur?" "Dagang." "Dagang apa ini?" "Wah, mustahil, Sur. Kamu dulu kan sukses, Sur. Saya ngirimin barang ke kamu dari bos saya." "Iya, dulu." "Kamu main minuman suplemen, Sur, sampo, obat-obatan, kamu ngirim kemana-mana." "Iya, dulu. Dan saya suka main ke kamu, tidur makan di rumah kamu. Kamu jujur aja, di sini lagi masarin produk. Apa gimana? Ini saya dagang. Teh botol 4, Fata Sprit, kopi, kapal api, dan ABC susu," saya bilang. "Serius lu, Sur? Serius? Orang ada di atas, ada di bawah," saya bilang. "Udah berapa tahun?" "Hampir 2 tahun, hampir 2 tahun. Saya bilang. "Udah, Sur, kamu ikut saya." "Kemana, Dan?" "Ngelamar kerja di perbankan." Saya tolak. Artinya dengan egoisnya saya, karena saya punya kebebanan yang harus setiap hari dapat uang, Mang untuk beli susunya anak saya ini. Susu bubuk kan di atas tahun itu antara 20-an lah, 26 per yang 500 gram itu. Anak saya baru lahir kurang lebih antara 3 bulanan. Kalau anak yang pertama udah 3 tahun, lagi lucu-lucunya. Kadang saya menangisnya kalau nggak ada uang, dia minta gitu. Saya ingat itu. Tapi setelah saya mulai beranjak, batin saya kuat, ikhtiar saya kuat, alhamdulillah saya nggak kejerat di lingkaran itu. Boleh katakan lingkaran setan gitu ya. Saya masih ingat anak istri saya. Masih ingat anak istri saya. Dan saya ketika itu menolak kerja sama teman saya, Dana, semata-mata saya harus punya uang tiap harinya. Akhirnya alibi pemanis saya, "Ya udah, Dan, nanti saya ngelamar." "Ya saya tunggu ya, Sur." "Ya, nanti saya lamar." Emang saya ngelamar, Mang Ai.
di perbankan tersebut yang ditulis ya. Di Sapam, dapat seminggu, sebulan, nggak ada kabar. Singkat cerita, si Dana teman saya itu datang lagi. Sur, udah ngelamar belum? Udah. Tapi nggak dipanggil-panggil Dan. Kamu ngelamar ke mana? Ke Sapam, security. Wah, ya iya kalau ke sana nggak bakalan kamu terima kerjaan. Sudah sini KTP kamu sama kakak kamu, fotokopi. Ada di rumah, ambil kamu. Biar saya yang lamar deh, kata si teman saya Dana. Besoknya alhamdulillah saya diterima kerja di perbankan. Lalu saya diinterview, singkat cerita saya mantri bank lah boleh kata. Di bank swasta, saya nggak bisa sebutkan. Jumpa dengan rekan saya yang pernah senasib dan pernah nanya ke orang-orang yang pintar, yang boleh katakan pesugihan. Ingat yang saya ceritakan yang pertama, Mang Joni, iya, itu kurang lebih 4 tahun, 5 tahun terpisah. 3 tahun Joni menceritakan enak. Dalam proses 3 tahun, 2 tahun lah, lebih itu enak. Saya udah punya mobil. Dulu Avanza. Udah keren tuh Avanza tuh. Udah kayak kacang. Bukan 1, Sur, 2. Wis, hebat, John. Iya. Usaha saya, ayamnya sekarang sudah banyak, nah. Dan saya sudah bisa punya kandang sendiri. Kalau kandang ternak, ayam potong, itu kan panjang itu Mang Ada kandangnya aja 200 meter, 100 meter gitu, di sawah. Nanti dia kerjasama dengan PT gitu ya. Lalu dia menceritakan kesuksesannya. Dan dia juga suka silaturahmi ke Jawa Tengah. Ya mungkin tanda terima kasih gitu. Itu belum menceritakan keluresannya tuh Mang Dan saya juga melihat teman saya Didi itu ya sudah terangkat ekonominya. Singkat cerita, pada tahun 2013 Joni itu ketemu lagi. Kurang lebih pertemuan 2 tahun setelah pertemuan pertama, 3 tahun lah kurang lebih. Joni keluh resah ke saya, Sur, apa? Nangis ke saya. Anak saya nggak ada 1, Sur. Yang kecil dia punya anak 2. Maksudnya meninggal, Sur. Diminta tumbal. Kok bisa gitu, saya bilang. Ya karena perjanjian waktu kita di sana, Sur. Emang kaya, Sur, setelah itu, Sur. Saya kaya. Nah kamu sekarang gimana? Jujur, Sur, sebetulnya saya nggak kuat. Ini anak yang tinggal 1 juga diminta lagi nih. Yang mungkin kamu tidak tahu aturan mainnya waktu itu. Kamu yang keempat nggak didatangkan. Kamu nggak hadir. Yang keempat itu yang menentukan perjanjian antara anak kamu diminta jadi tumbal 1 persatu. Nanti istri kamu. Singkat cerita, dia sudah terasa mungkinnya Mang artinya anak-anaknya mau diambil. Dia ketemu di saya di bengkel mobil. Dia bawa mobil ayam, keranjang, dalam keadaan ayam kosong, mobil kosong. Dia habis ngirim ke PT.
Lalu dia keluh resah banyak, cerita banyak ke saya. Ya kalau saya ceritakan mungkin nanti panjang gitu ya. Singkat cerita, Joni itu pergi pamit dan saya mulai beraktivitas lagi. Kebetulan waktu itu sekitaran jam 12-an saya istirahat kerja. Hanya ada waktu 1,5 jam saya ketemu dengan Joni. Dan rekan-rekan saya seperti Didi, itu saya pun pernah berjumpa, namun Didi sudah beda. Perlakuan dengan saya, mungkin karena derajatnya mungkin dia sudah kaya. Saya waktu itu masih mantri lah ya, mantri bang, nggak seberapa lah bang ya. Tapi alhamdulillah berkah gitu. Dan pada saat saya musim batu, waktu itu batu akik, kurang lebih tahun 2013-14 kalau nggak salah, saya ketemu dengan Didi. Dia cerita banyak, kaya, gitu. Ekonominya sudah lumayan lah gitu. Cuma dia penghasilan dari hal-hal pesugihan tersebut, dia jualan uang. Seperti, mohon maaf, kayak bank keliling lah, rentenir lah, seperti itu. Emang dia kaya, saya yakin kaya. Artinya kaya tuh punya kendaraan. Saya lihat kan, lihat orang kan dari kendaraan dulu biasanya tertampak gitu tuh. KRL ya, macamnya Ninja RR. Kan lumayan itu harganya, yang 250 mah agak besar gitu kayak mobil. Saya kebetulan ketemu dia di pas saya bikin batu, dia juga bikin batu akik itu. Singkat cerita, dia pulang ngobrol, cerita udah kesuksesan dan kebanggaannya dia. Jarak antara pertemuan saya dengan Joni yang pesugihan di Jawa Tengah, ditemukan Joni itu ngerasa ketakutan. Yang notabene anak tinggal satu-satunya, mau diminta lagi Mang. Dia mencari dan mencari orang yang sakti, boleh katakan, agar tidak terjerat polemik mata rantai pesugihan. Dia nanya ke saya, dan alhamdulillah waktu itu saya ekonomi sudah mulai beranjak. Saya yang tadinya ngekos sudah ngontrak 1 rumah. Saya yang tadinya nggak punya motor, punya 1 walaupun motor biasa Vega R tahun 2008 lah. Dia tobat mungkin Bang E. Dan endingnya dia ngerasa ketakutan. Ternyata yang kesugihannya itu istrinya Joni, bukan Joninya. Alibinya Joni itu harinya tidak sesuai. Istrinya Joni itu sesuai, Bang E. Jadi pelakunya itu sebetulnya istrinya, bukan Joninya. Jadi perjanjiannya yang sesuai dengan persyaratan di Kuncen sana itu istrinya, bukan Joni. Tapi tetap aja 2 orang tersebut kena gitu, karena sudah menjalankan. Dia menceritakan keluh resah tentang anak yang tinggal satu-satunya, sakit-sakitan, muntah darah, badan kecil. Namanya berobat udah boleh katakan puluhan juta. Karena Joni sudah tidak mau dan mau melepaskan, istrinya pun juga mau melepaskan perjanjian kontrak itu. Tapi saya Allah bisa nggak tahu perjanjiannya seperti apa, kan kita tidak menjalankan. Jadi itu hancur dengan sendirinya. Habis Mang. Anak hilang 1, tinggal 1 sakit-sakitan, muntah darah, amit-amit, naudzubillah min dzalik. Terus badannya kecil, anak masih gadis, dan istrinya pun habis badan, seperti kayak apa ya, tengkorak hidup.
sudah nggak bisa bergerak, hanya berbaring di tempat tidur. Di situ saya mulai introspeksi pada diri saya. Alhamdulillah ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kau selamatkan saya. 2 rekan saya yang notabene mengajak saya, bukan saya mencari pesugihan, mengajak waktu itu, karena saya bukan orang Indramayu, dan itu kisah nyata saya tuh, dan alhamdulillah pada hari itu Joni mengeluh resahkan kehidupannya yang sudah hancur. Anak hilang, istri seperti tengkorak hidup, berbaring di kasur. Dia ingin sekali melepaskan ikatan-ikatan itu. Dan dia usaha pun tidak seperti dulu. Yang tadinya punya kandang sekian ribu ayam, habis untuk berobat. Dan dia yang tadinya punya kendaraan, habis untuk berobat. Tanah yang dia beli, habis untuk obat. Ada aja sakitnya. Dan saya berintrospeksi pada diri saya, alhamdulillah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi saya dan anak istri saya. Saya punya keyakinan kalau saya berbuat baik, saya akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau saya berbuat jahat, belum menjalankan, Allah tidak akan menulis dosa saya. Dan Joni sangat menyesali perbuatannya. Dia mencari, pada suatu ketika ketemu lagi, jumpa lagi dengan saya. Joni selamat. Istrinya pun alhamdulillah selamat. Tapi urusan dosa saya tidak tahu, Mang. Anaknya pun alhamdulillah selamat. Ada yang memberikan suatu petunjuk. Ya endingnya ini pengalaman pahit yang mungkin bisa berbagi ke sedulur KBMM. Untuk tuyul itu Didi tidak ketemu sama sekali dengan saya. Terakhir itu di tukang batu akik. Kondisinya masih kaya? Masih kaya, waktu itu masih kaya. Nasib terakhirnya endingnya tahu. Saya nggak mengikuti. Dan kebetulan waktu itu dinasnya saya pun diperbankan pindah, di rolling. Jadi kalau Indramayu kan luas tuh ya, saya pindah cabang. Oke. Ada pesan yang ingin disampaikan dari kisah? Oh iya, gini Mang buat sedulur KB, MM, dimanapun berada yang menonton video ini, saya hanya memberikan suatu masukan. Janganlah kita mencari instan dalam mencari rezeki dunia dengan cara yang tadi saya ceritakan seperti itu. Karena semua perbuatan pasti ada resikonya. Carilah rezeki yang halal, yang berkah. Karena Allah sendiri memberikan kepada kita 2 kali kalimat saya ingat waktu itu dalam keterpurukan. Alam nasrul laka sodrok wa wadokna anka wizrok ala dian kododorok wa rafakna laka dikrok. Fa inna ma'al usri usro, inna ma'al usri usro. Nah ini kalimat yang ini. Yang terakhir saya katakan. Fa inna ma'al usri usro, inna ma'al usri usro. Allah mengatakan setelah kesulitan pasti ada jalan kemudahan. Dan setelah kesulitan pasti ada jalan kemudahan. Yang penting kita teguh iman kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tidak terjerumus. Tapi kalau keimanan kita terkontaminasi dengan hawa nafsu kita, tentu perbuatan kita, dohir kita nurut, terjerumus di dalam lubang kemusyrikan. Hanya itu yang saya
saya memberikan suatu gambaran ke sedulur KBMM. Ya. Gitu Mang E. Oke, kisah yang sangat menginspirasi untuk kita ya. Jadi jangan coba-coba melakukan pesugihan. Betul. Toh akhirnya akan menyesal. Betul. Tidak ada yang bahagia ya. Betul, yang betul. melakukan pesugihan itu. Betul. Kira-kira seperti itu. Betul, betul Mang E. Nah, Sobat MM, demikianlah kisah dari Kang Surya yang telah mengalami percobaan pesugihan. Untungnya masih dilindungi dan tidak melakukan pesugihan tersebut. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Akhirnya Mang Ei dan tim serta Kang Surya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.